Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita dapat kembali melaksanakan diskusi pada mata kuliah fiqih yang diampu oleh Bapak Muhammad Arif SPDI MPD. Dan pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan dan juga mempresentasikan materi dengan judul Salat 3, Salat Jumat dan Kewajiban Terhadap Mayat. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Hikmah Ijrianti dan juga rekan saya Mahmudah. Yang pertama kita masuk ke pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat yaitu sholat 2 rakaat yang dikerjakan secara berjamaah pada waktu zuhur di hari Jumat dan diawali dengan 2 khutbah. Sholat Jumat itu hukumnya fardhu ain bagi tiap-tiap muslim, mukallaf, laki-laki, sehat dan juga bermukim. Kemudian kita masuk pada syarat wajib sholat Jumat. Pada syarat wajib sholat Jumat tidak jauh beda dengan syarat wajib pada umumnya. Yang pertama adalah beragama Islam, kemudian berjenis kelamin laki-laki. Yang diwajibkan di sini adalah berjenis kelamin laki-laki, namun apabila ada wanita yang ingin mengerjakan sholat Jumat itu dibolehkan. Kemudian sudah balik, berakal sehat atau tidak gila, sehat secara fisik, bermukim atau tidak sedang dalam perjalanan. Selanjutnya, syarat sah sholat Jumat. Yang pertama dilaksanakan pada waktu zuhur. Yang kedua, tempat sholat harus tertentu. Maksudnya tempat sholat di sini harus pasti, tidak ada yang berpindah-pindah, seperti gurun Sahara atau padang pasir. Itu tidak tentu, jadi tidak sah apabila sholat dikerjakan di tempat yang seperti itu. Kemudian yang ketiga dilaksanakan secara berjamaah. Di sini umumnya banyak yang menyebutkan adalah 40 orang, minimal 40 orang. Kemudian yang terakhir didahului 2 khutbah. Rukun sholat Jumat. Rukun sholat Jumat itu ada 2. Yang pertama adalah khutbah dan juga yang kedua adalah sholat itu sendiri. Kita masuk ke rukun yang pertama yaitu khutbah. Pengertian khutbah. Khutbah berasal dari bahasa Arab dengan akar kata yang sama dengan khatib, yakni khataba yakhtubu khutbatan. Khutbatan adalah isim masdar kata jadian yang diartikan dalam bahasa Indonesia, yaitu diartikan dengan ceramah atau pidato. Disamakan artinya maksudnya dengan ceramah atau pidato. Khutbah dalam bahasa Indonesia dapat dimaknai pemberian ceramah, wasiat, nasihat, dan sejenisnya. Rukun khutbah. Yang pertama, mengucapkan tahmid atau pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, membaca 2 kalimat syahadat. Dan yang keempat, berwasiat kepada jamaah agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, membaca ayat Al-Quran paling sedikit 1 ayat. Dan yang terakhir, yang keenam, mendoakan orang mukmin laki-laki, baik laki-laki dan perempuan, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Kemudian ada syarat khutbah Jumat, yaitu dimulai setelah tergelincir matahari atau masuk waktu zuhur, dilakukan dengan berdiri bagi yang mampu. Maksudnya di sini khatib berdiri apabila khatib tersebut mampu untuk berdiri. Kemudian yang ketiga, duduk di antara 2 khutbah, disampaikan dengan suara keras dan jelas agar dapat didengar oleh jamaah. Kemudian berturut-turut
khatib harus suci dari hadas dan najis, dan yang terakhir khatib harus menutup aurat. Kemudian rukun yang kedua yaitu sholat. Sholat tata caranya yang pertama adalah niat. Niatnya usalli fardal jumu'ati raka'ataini mustaqbilal qiblati imaman ma'muman lillahi ta'ala. Di sini dapat disesuaikan antara imaman atau dengan ma'muman. Artinya, saya sholat fardu Jumat 2 rakaat menghadap kiblat dengan menjadi imam atau mengikut imam karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah takbiratul ihram. Seperti takbiratul ihram pada umumnya, berdiri jika mampu, kemudian membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian duduk tasyahud akhir dan membaca doanya, dan yang terakhir adalah mengucap salam. Demikian materi dari sholat Jumat. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya Mahmudah untuk materi kewajiban terhadap mayat. Selanjutnya, kewajiban terhadap mayat. Apabila seseorang meninggal, maka kewajiban umat muslim ialah mempercepat penyelenggaraan jenazah dan melaksanakan kewajiban terhadap si mayat. Ada 4 kewajiban terhadap mayat, yakni memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Pertama, memandikan mayat. Syarat-syarat mayat yang dimandikan: jenazahnya muslim, pernah hidup, ada fisiknya, dan bukan syahid. Syarat orang yang memandikan: Islam, berakal, dan balik. Niat memandikan jenazah, bisa dipercaya, mengetahui tata cara memandikan jenazah. Selanjutnya, orang yang berhak memandikan jenazah. Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, yakni ayah, kakek, anak, cucu, saudara, keponakan, paman, sepupu. Jenazah perempuan oleh perempuan, yakni ibu, nenek, anak, cucu, saudari, keponakan, bibi, sepupu. Suami istri boleh saling memandikan. Artinya apabila yang wafat suami, maka istrinya boleh memandikan. Begitu pula sebaliknya. Alat dan bahan yang digunakan untuk memandikan, yakni ada kapas, 2 buah sarung tangan untuk petugas, sebuah spons penggosok, alat penggerus untuk menggerus dan menghaluskan kapur barus, spons-spons plastik, shampoo, daun bidara, kapur barus, masker penutup hidung bagi petugas, gunting, air, pengusir bau busuk, minyak wangi. Selanjutnya, cara memandikan mayat. Pertama, persiapan air untuk memandikan jenazah dicampur dengan bidara atau penggantinya seperti sabun atau pembersih lainnya. Kedua, orang yang memandikannya memulai dengan membalut tangannya dengan suatu kain atau memakai kaos tangan untuk membersihkan kotoran si mayit dalam keadaan tertutup auratnya dengan suatu kain penutup setelah baju si mayit yang dikenakan ketika kematiannya dilepaskan semuanya. Ketiga, sedikit merundukkan badan si mayit, tidak sampai pada posisi duduk, karena posisi mendekati duduk termasuk menyakitkan si mayit. Kemudian mengurut bagian perutnya dengan lembut untuk mengeluarkan kotorannya, agar tidak keluar setelah itu. Setelah membersihkan kotoran, maka mulai mewudukan si mayit seperti wudunya ketika ingin mengerjakan sholat. Kelima, setelah diwudukan, maka dimulai mencuci bagian kepala dengan menguraikan terlebih dahulu jalinan-jalinan rambut mayit perempuan yang ada dan mencucinya dengan baik serta menyisirnya. Kemudian menjalin kembali menjadi 3 jalinan lalu diletakkan di bagian belakang. Kemudian mencuci atau membasuh badannya dimulai dari bagian kanan tubuhnya, baik depan maupun belakang, dengan memiringkan si mayit ke kiri dan sebaliknya memiringkan badannya ke kanan ketika mencuci bagian badan kirinya.
Keenam, disunahkan untuk memandikannya sebanyak 3 kali atau lebih jika diperlukan. Ketujuh, jumlah memandikan atau membasuhnya adalah ganjil, yaitu 3, 5, dan 7 kali. 8. Mencampur air dengan kapur barus atau minyak wangi pada basuhan terakhir, kecuali bagi seorang yang sedang berihram. Tidak boleh memberikan wewangian dalam memandikan seorang yang sedang muhrim tersebut. Kesembilan, jika masih keluar kotorannya, padahal telah selesai dimandikan sebanyak 7 kali, maka tidak diwajibkan untuk mengulangi memandikannya, tetapi cukup untuk membersihkan tempat keluarnya kotoran tersebut dan mengulangi wudunya. Kesepuluh, setelah selesai membasuh seluruh badan si mayit, dibolehkan untuk mengeringkan dengan kain atau handuk hingga kering sebelum dikafani agar tidak membasahi kain kafannya. Kewajiban kedua, mengkafani jenazah. Alat-alat mengkafani jenazah: kain kafan kurang lebih 12 meter, kapas cukupnya, kapur barus yang telah dihaluskan, kayu cendana yang telah dihaluskan, sisir untuk menyisir rambut, tempat tidur atau meja untuk membentangkan kain kafan yang sudah dipotong-potong. Cara mengkafani jenazah: 1. Bentangkan 3 lembar kain kafan. 2. Letakkan jenazah di atas lembaran-lembaran kain kafan itu dengan posisi telentang. 3. Bubuhi kafan dengan parfum dan letakkan di antara kedua pantat, serta dikencangkan dengan secarik kain di atasnya, seperti melilit pupuk bayi. Keempat, sisa kapas yang sudah diberi parfum diletakkan di atas kedua mata, kedua lubang hidung, mulut, kedua telinga, dan di atas tempat sujudnya. Kemudian pada lipatan ketiak, lipatan lutut, serta pusarnya. Kelima, diberi parfum pula pada kafan-kafan tersebut, juga kepala jenazah. Yang keenam, lembaran pertama kain kafan dilipat dari sebelah kanan, lalu sebelah kiri sambil mengambil kain penutup auratnya. Lembaran kedua dan ketiga dilakukan seperti halnya pada lembaran pertama. Ketujuh, tambatkan tali-tali pengikat. 8. Gulung lebihan kain kafan pada ujung kepala dan kaki. 9. Hendaknya ikatan tali dilepaskan pada saat dimakamkan. Kewajiban ketiga, mensolatkan jenazah. Syarat mensolatkan jenazah: semua syarat sah dalam solat, jenazahnya beragama Islam, jenazahnya suci dari hadis, jenazah sudah dimandikan, aurat jenazah tertutup atau sudah dikafani tadi, jenazah diletakkan di depan. Rukun mensolatkan jenazah: ada niat, berdiri bila mampu, takbir 4 kali, membaca surah Al-Fatihah, membaca salawat kepada Rasulullah SAW, doa untuk mayit, dan salam. Tata cara mensalatkan jenazah: imam atau orang yang salat sendiri berdiri di bagian dada jika mayatnya laki-laki, atau di sisi tengah jika mayatnya wanita, sedangkan makmum berdiri di belakang imam. Disunahkan untuk membuat 3 barisan. Yang terakhir, mengkuburkan jenazah. Tata cara mengkuburkan jenazah: mayat wajib dikuburkan di tempat yang aman dari binatang buas. Mayat dihadapkan ke kiblat. Semakin dalam kuburnya, maka semakin baik. Lebih utama jika kuburnya menggunakan lahat, yaitu lubang yang digali ke samping di dasar kubur dan mengarah ke kiblat. Jika ada alasan tertentu, dibolehkan tidak menggunakan liang lahat. Caranya dengan menggali lubang ke bawah di tengah dasar kubur untuk mayat, misalnya jika tanahnya mudah runtuh. Lalu mayat diletakkan di atas pinggang kanannya dan menghadap kiblat. Setelah mayat diletakkan di lahat, letakkan papan di atas lahat dan tambal sela-selanya dengan tanah yang lembek agar tanah tidak menimbun mayat secara langsung. Setelah itu kubur ditimbun, tidak ditinggikan dan tidak diratakan dengan pelur atau semacamnya. Tidak dibolehkan menguburkan mayat dalam 3 waktu: tatkala matahari terbit hingga setinggi ombak, tatkala matahari persis berada di atas hingga tergelincir, dan saat matahari tinggal seukuran tombak sebelum terbenam hingga terbenam. Orang kafir tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Mereka juga tidak dimandikan, tidak dikafani, dan tidak dihalalkan. Akan tetapi dia dikuburkan di tanah yang tak bertuan, kecuali jika dia dibawa pulang ke negerinya.
Sekiranya itu saja presentasi dari kami. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.